lain gitu. Ya itu aja sih, aku lebih kayak lihat jadi wartawan tuh gimana sih, terus nanya seperti apa, gimana caranya bikin narasumber tuh lebih akhirnya ngomong. Tiga bawain dulu ya. Ada. Oke, di sini aku berperan sebagai Karina. Dia itu wartawan kampus yang kepo banget gitu. Terus dia benar-benar tuh pengen tahu apa sih sebenarnya terjadi di kampus gitu. Oke, pertimbangannya akhirnya lu mau menerima tawaran ini apa sih? Karena udah lama, yang pertama nggak main series, kangen juga untuk berakting. Yang kedua, begitu lihat ceritanya, oh ini menarik juga. Nah, begitu baca skenario-nya lebih menarik lagi. Terus begitu tahu siapa pemainnya juga lebih lebih tertarik lagi tuh. Jadi semakin banyak aku tahu tentang series ini, semakin mau aku untuk bermain di series ini. Oke, kan sempat lu bilang sudah lama untuk tidak acting lagi. Dan ada kesulitan nggak sih untuk kembali lagi mengasah acting lo sendiri di series ini? Ada, kayak misalnya kalau kita bisa olahraga pun, kalau kita nggak main olahraga itu kan tuh jadi nggak bisa kan. Nah, sama kayak ini juga. Jadi ada beberapa hari yang aku kayak ini gimana ya caranya, ini gimana ya caranya. Tapi karena mungkin aku juga ada basic juga, jadi dan juga ada PPU juga yang ngajarin. Jadi mulai biasa lagi. Dia juga sempat kayak ini bukan YouTube ya, ini jangan terlalu emosi atau gimana, jadi kurangin gitu kayak gitu sih. Jadi lebih bermain emosi, terus apa juga diajarin dengan baik. Kalau proses untuk menjalani peran tersebut butuh berapa lama? Sorry? Proses menjalani peran tersebut Pendalamannya berapa lama? pendalamannya? Yang tadi sudah jelaskan juga sebenarnya ini nggak terlalu nggak terlalu panjang juga persiapannya. Dari waktu 5 hari aku mungkin cuma reading 2 atau 3 hari, sisanya ke pemain lain gitu. Ya itu aja sih, aku lebih kayak lihat jadi wartawan tuh gimana sih, terus nanya seperti apa, gimana caranya bikin narasumber tuh lebih akhirnya ngomong gitu sih. Oke, gitu artinya kan terbiasa di dunia YouTube dan akhirnya lu comeback lagi untuk berakting sendiri. Penyesuaiannya seperti apa? Penyesuaian aktingnya tuh gimana? Ya, sebenarnya sih aku bukan yang nggak mau syuting atau gimana gitu ya. Cuman aku lebih pengen lebih teratur aja. Kalau misalkan kayak series, film kan sesuatu yang bisa diprediksi kapan selesainya kan. Salah satunya series ini gitu. Aku tahu kapan selesai, jadi aku juga bisa ngatur sama YouTube aku atau mungkin sama yang lain juga gitu. Kalau misalkan kayak mungkin streaming atau apa kan aku sudah mendedikasikan hidup aku untuk streaming gitu kan. Pulangnya malam, datang pagi juga aku nggak berkonten gitu. Soalnya aku udah bisa ngatur sih kayak gitu. Pasti sih, aku juga nggak pernah menutup diri untuk series ataupun film ya gitu, karena aku dari sana gitu. Jadi aku pengen banget sih untuk lebih banyak acting dan lebih banyak peran-peran yang akan aku mainkan. Selektif apa jadi kamu? Sebenarnya lebih selektif sih, maksudnya kan ada beberapa yang masuk juga sebenarnya mereka cuman udah deh gitu, tapi mungkin nggak cocok sama aku. Mungkin pernah juga aku jadi seorang yang udah punya anak, itu juga pernah ditawarin, jadi aneh-aneh itu banyak banget gitu. Nah karena aku juga pengen memberikan yang terbaik, jadi aku memang agak selektif juga milih-milih. Nah kalau ini kan aku lihat perannya bagus, terus cocok juga kalau aku yang meranin. Kalau aku asal ngambil dan aku nggak percaya aku bisa meranin, ngapain aku meranin gitu. ini syuting kapan sih? Syutingnya 17 Oktober sih mulainya kemarin. 17 Oktober sampai cuma 2 minggu aja sampai November. Kan sempat pemerintah kalau tidak salah ingin rehat dulu untuk di mainstream ya kalau tidak salah ya. Benar nggak sih? Untuk muncul lagi di media mainstream? Enggak sih, enggak. Salah itu. Tapi sebenarnya seperti apa sih? Artinya memang masih mengambil job? Masih, aku nggak pernah menutup apa-apa sih. Cuman mungkin lebih kreatif aja. Oke. Berarti memerankan sebagai wartawan ini ada kesulitan nggak sih? Atau kamu search dulu sama teman-teman wartawan atau seperti apa sih? Kesulitannya pasti ada sih, karena biar
walaupun aku biasa nanya orang kan bukan berarti aku expert ya. Jadi aku lihat-lihat beberapa drama-drama yang drama Korea kemarin juga dari Little Woman juga aku nonton gimana cara dia ngomong jadi wartawan dan segala macam. Jadi lebih observasi ke situ sih karena waktu juga nggak banyak. Jadi kayak cuma 5 hari sih seminggu itu benar-benar digejut banget gitu dari awalnya yang benar-benar acting lagi nih gimana ya caranya. Terus besoknya mulai bisa ini lagi pelan-pelan gitu. Jelang akhir tahun artinya project planning apalagi nih Teh setelah ini keluar seriesnya? Pengennya sih series lagi, semoga nanti dapat series lagi yang bagus-bagus, yang bisa dinikmatin banyak orang juga, yang sesuai dengan orang. Jangan liburan atau Liburan ada mau jalan. Liburan ya jalan. Natalan di Jakarta atau di luar? Di Jakarta. So far gimana ini kan tahun artinya selepas pandemi ya untuk bisa berkumpul sama keluarga besar. So far Natalan tahun ini kumpul keluarga di Jakarta. Iya kumpul keluarga di Jakarta. Persiapannya sih sebenarnya standar aja sih. Aku kan sama keluarga juga setiap tahun juga ketemu juga emang kita saling ngeluangin waktu buat kumpul bersama, entah Natalan, entah Imlek, entah Lebaran karena kan kita benar-benar ini ya jadi kita selalu ngumpul-ngumpul sih. Tradisinya seperti apa Teh di keluarga? Tradisinya pasti masing-masing gereja dulu karena kan gereja juga beda-beda, ada yang agamanya juga, ada Katolik juga gitu. Nah habis gereja baru kita kumpul sorenya, terus makan-makan biasanya sih di rumah salah satu keluarga gitu. Pencapaian apa yang kamu belum dapetin di tahun ini? Pencapaian Teh yang belum dapat apa? Yang belum dapat di tahun ini. Aduh apa ya? Itu semua ya? Aku kalau itu susah banget sih sebenarnya. Tapi pengen lebih ini aja sih, lebih berguna juga sih buat tim, buat orang-orang lain yang mungkin belum aku jangkau. Kayaknya aku masih kurang untuk melebarkan sayap juga gitu. Jadi pengen coba cari inovasi baru juga sih buat YouTube, buat visualis aku, buat casting aku juga gitu. Kalau untuk 2023 ada perubahan gak nih? Atau mungkin ada planning apa gitu? Belum kepikiran lagi. Mungkin kayak pasangan. Biasanya itu nanti aku awal tahun ada kayak mungkin beberapa hari untuk kayak sendiri dulu, terus aku mikir kira-kira aku tuh mau apa ya di tahun ini gitu. Jadi biasanya aku lakuin di awal tahun gitu. Terus aku planningin tahun ini aku bakal ngapain. Kalau Desember ini tuh biasanya kalau Desember tuh aku lebih kayak setahun itu gue udah ngapain ya, gue udah ngasih apa ya buat orang gitu. Terus udah cukup belum ya di tahun ini, tahun depan lagi ngapain ya, karena kan buat kita kan terus bertambah ya. Jadi kayak aku sekarang udah 26, jadi setiap tahun tuh aku ngerasa udah cukup belum ya gue ngelakuin hal baik gitu. Teh, target sendiri di urusan pribadi seperti apa, pasangan? Soalnya kan kita tahu perjalanan ini cukup panjang ya. Ada targetkah di setelah nanti 26 ini? Kalau target sih kita nggak pernah mikirin targetnya, sebenarnya jalanin aja gitu. Kayak aku tuh ngerasa aku masih umur 26 juga sebenarnya belum apa ya, belum seharusnya menikah juga kok. Maksudnya bukan karena aku udah pacaran terus aku harus menikah gitu. Enggak, umur aku juga masih muda gitu. Jadi yang penting kita berdua happy, sama-sama positif, sama-sama berkembang dengan baik, saling support. Terus nggak banyak berantem juga, nggak pusing juga. Jadi ya jalanin aja. Berarti memang masih karir dulu nih Teh? Iya sama-sama.